Oke. Adil dong, benar. Adil, karena nggak ada sama sekali yang dirugikan. Betul. Karena dari arah pesawatnya aja itu mereka semua dapetin kompon, dapetin area yang menurut gua itu bagus banget untuk di-looting di awal. Yap, dan kalau kita lihat ada 4 Patrick juga, mereka turun di arah Bima Sakti Strip ini dari doa ayah dan ibu ya. Doa Orang ibu. tua udah biar lebih gampang dah. Doa Ayah ibu udah sedalam satu ya orang tua. Dan oke, kita lihat di sini ada Nazon yang bakalan langsung turun di factory di mana tim 7 terdekat, tapi kita beralih dulu. Ada tim Everybody GG di mana Pitek Libos udah langsung terkena knockdown. Satu pemain dari NR9 udah langsung juga dieksekusi. Bakal langsung coba dicari lagi. 2 pemain di mana Matt Reeves nggak ada senjata dan langsung terkena knockdown, di mana GB Hanyong sudah bakal langsung coba inisiasi kabur, nggak mau kasih placement untuk Red Attack win untuk bisa menumbangkan satu matchnya di awal hari ini. Yap, dan bakalan ditungguin juga tentunya di sini dari Baron mencoba untuk mencari informasi di manakah last man standing tim yang tadi kita bakalan wipe, dan satunya lagi bakalan di finish dengan cepat sudah pasti ya. Yes. Ini benar-benar anti klimaks banget bisa gue bilang dari tim yang tadi coba buat nge-challenge Red Attack win ya, karena memang mereka minim resources banget. Ya. Dan mereka turun 2 orang di tempat yang sama, which is kalau misalkan lu masuk ke dalam satu ruangan sama nggak ada senjata, itu bakal rugi buat tim lo. Yes, tapi kita dialihkan lagi ke arah Bullseye di mana ada WJM X Public bertemu dengan tim biru, tim nomor 4 yang dimana dari Babon itu sudah terkena knockdown dan langsung dipulangkan ke lobby. Yap, betul. Dan di sana juga ada seorang WJM Abu ya. Wah, ini akhirnya dia pindah tim ke tim komunitas nih, Pur. Oke, apa jangan-jangan Abu dia jadi menggunakan Kage Bunsin? Bisa. Yes, Siapa tahu ya, kan dia terinspirasi seperti Mr. Home dan Mr. 05. Ya, Siapa benar, tahu. benar. Cuman bedanya U-nya 2 di sini. Benar, dan juga ada Randy Ranger jangan-jangan main. Bisa. Oke, masih di rumah beton pastinya di arah Bullseye. Ini dia dari Jojo aja lah. Dan kawan-kawan udah langsung mengamankan di lantai paling atas rumah beton itu sendiri. Yes, 2 pemain dari tim nomor 4 itu udah ngamanin di atapnya ya. Ini enak banget untuk eksekusinya. Tinggal gimana caranya satu pemain dari WJM terlihat sama 2 pemain yang di atas. Nih kalau satu orang udah knock, ini udah bakal langsung coba di all in. Sama tim 4 udah buka aja di mana Abu dengan MP40-nya belum memberikan damage yang cukup bisa membuat satu pemain dari tim nomor 4 sudah tumbang. Tapi udah bakal langsung coba ditarik dulu oleh Abu dengan satu DJ Aloknya yang diaktifkan. Bakal reset dulu, nggak mau coba untuk greedy karena posisinya masih bisa untuk dipertahankan, dan ini bakalan jadi fight yang panjang kalau nggak ada satu tim pun yang ada di graveyard. Yes, betul banget. Dan nggak bakalan ada informasi tambahan juga karena memang di around mereka nggak ada tim lain di sini. Harusnya ini harus dipercepat lagi eksekusinya. Iya benar. Apalagi ditambah dengan satu setup granat yang baru ya. Yep, bisa dimasak dulu. Dikokang dulu sampai pada akhirnya udah hampir detik-detik terakhir langsung dilepas langsung meledak. Iya, langsung duar kan, ya, tapi nggak kena. Nggak usah dilanjutin juga. Ya oke. Baru hampir aja kelanjut. Kita langsung berpindah lagi karena Jojo Ajalah. Ya, Jojo Ajalah masih coba untuk jagain daerah luar untuk memastikan gak ada tim lawannya turun ke arah bawah dan langsung melakukan backstep. Karena kalau misalkan backstep pun ini bakalan jadi pecah fokus juga sih dari bocah superstar ya. Bener, ini agak-agak sedikit bingung juga sih. Bocah superstar mau cabut juga gak bakalan ada kompon yang proper buat nutupin beberapa damage output yang dikeluarin sama teman-teman dari WJM. Dan ada satu garasi, dan akhirnya mereka coba buat turun ke arah lower ground, coba buat ngilangin presence untuk memanfaatkan patahan itu sendiri. Yes, bener banget. Kita lihat di sini dari Randy sudah coba open tembakan ke arah tim bocah superstar, dan ini untuk make decisionnya ini bagus banget sih. Decision make-nya udah bagus banget, dan udah coba ya udahlah ngalah dulu aja lah bocah superstar karena memang ini masih awal match, dan awal match sendiri itu menjadi satu gambaran untuk tim-tim yang ingin coba tahu gitu gimana sih atmosfer match pertama ya kan, apalagi di grup E yang dimana ada challengersnya Iron of God yang dimana isinya juga ada
si Lord, Kids, Hans, dan juga Roll yang merupakan individunya juga kuat juga Kuat gitu. juga, iya. Mekanik mereka bisa gue bilang sih strong banget. Karena kita tahu mereka adalah tim FFML juga ya. Ya. Dan kita lihat di sini dari bocah super dan tertahan dulu ternyata ada doa ayah ibu di sini bakalan langsung di take down dari seorang Skylord, bakalan langsung di revive dengan cepat pastinya. Bakalan ada beberapa match yang bakalan di-share oleh seorang Skylord. Yes, sudah ada follow up juga dari Gluo tapi mengenai satu pemain yang melakukan revive. Bakal coba dihancurin tapi ternyata dua pemain tim 10 sudah berlari karena Patrick ya. Doanya ibu. Doa orang tua ini benar-benar ya mujarab memang ya. Mujarab. Apa tahu aja memang nama tim itu sebuah doa dari orang tua juga ya kan. Iya benar. Tapi jangan ditanya ya kan surga ada di telapak kaki ibu, kalau yang itu gimana? Oh jangan. Udah beda konteks. Udah beda konteks, beda ya. Dan doa ayah ibu di sini mereka masih stay along juga di arah satu tower, di dekat-dekat clock tower pastinya, dengan total 3 pemain di dalam satu tower. Ini kalau misalkan dibagi mungkin 2-2 bakalan lebih efektif. Tapi kita tahu mereka memperkuat 3 di arah tower yang ini karena di depannya ada 4, lebih dominan di arah sana. Ya, tapi satu pemain dari doa orang tua sendiri itu satunya coba buat jadi orang yang bisa melakukan escape kalau misalkan 3 pemainnya terkena knockdown. Yap. Itu menjadi satu kuncian juga untuk tim dari doa orang tua nggak mau coba untuk menjadi tim ke-12 di match pertama. Benar. Oke, udah ada Skylord juga dengan satu baretanya mengenai seorang Firman dan bakal langsung di revive. Masih ada follow up dari treatment gun untuk langsung ditembakkan saja. Iya, ini rame banget sih. Ada tim 9, 10, 5 dan juga 3. Potensi fight-nya bakalan besar ke arah tim 10, 5. Ini gesekannya bener-bener rapet banget dan kita nggak tahu nih Red Win ya. Iya, itu mereka bakalan bisa menang atau enggak. Ya, karena ini Red Attack Wins. Red Attack Wins ya. Soalnya masih belum terlihat juga dari agresif yang dimiliki oleh Red Attack Win. Yap. Tapi di lain sisi ada IOG Beyond berhasil mendapatkan satu pemain dari Lynx yang dimana kita belum tahu posisi atau areanya, tapi udah berdekatan juga dari Mr. Ari, dimana Ari masih coba jaga, tapi ada satu UAV langsung memberikan info, ada landman meledak, dimana Baron sudah mendapatkan satu knockdownnya langsung dieksekusi, nggak pakai lama. 3 pemain tersisa dari Forking masih coba untuk melakukan satu strafing, melakukan satu distraksi juga, tapi 3 pemain dari Red Attack Win sudah langsung coba follow up masuk ke rumah L. Ada satu spam granat yang masuk, bakal coba gue cek dulu. Firman sudah memegang satu double barrelnya untuk berjaga-jaga. Satu pemain masuk, bakal langsung coba di jumpsuit, tapi masih coba untuk menunggu momen yang tepat. Mamski? Oke, Mamski sudah bakal langsung coba strafing ke arah depan, di mana satu pemainnya Mamski langsung terlihat terkena down, bakal langsung coba di revive aja, tapi ada satu upaya recok yang dimana dari tim doa ibu. Ayah udah langsung coba nembakin dari kejauhan. Yes, dari kejauhan mereka bakalan coba buat join the fight. Seperti di sini udah bakalan langsung regroup aja dari tim Patrick. Mereka tahu karena tadi UAV sekitaran 35 detik standby di dekat-dekat mereka. Yes. Mereka berhasil dapat informasi bahwa bakalan ada fight yang banyak. Ternyata grenade yang habis dimasak langsung matang. 2 orang berhasil take down, bakalan langsung diras dengan cepat tentunya dari arah teman-teman dari doa ibu dan juga ayah. Bakalan langsung dijawab dengan cepat. Mamski tolong di take down sebentar lagi kayaknya di sini udah bakalan langsung ada Forking, ternyata bakalan langsung tereliminate di posisi yang ke-12. Yes, ini udah ada campur tangan lagi di tim nomor 5, bakal langsung masuk. Ada Rev yang terkena down. Gibbs pun dari dengan MP40-nya menjadi last man standing untuk timnya. Akankah di sini doa orang tua bakalan tumbang? Tapi udah ada perlawanan yang cukup baik sekali dari Gibbs. Bakal coba digocek dulu, di mana Gibbs sudah ada satu upaya, satu glue yang di pop up oleh Togel dan berhasil langsung melindungi teman-teman yang terkena down. Di mana satu pemain dari doa ayah ibu sudah berhasil juga di revive. 2 versus 4. Akankah di sini doa orang tua bakalan bisa memenangkan clutch-nya dengan tim Red Attack Win yang notabene itu di arah bullseye mereka sudah nge-wipe out 3 pemain. 3 pemain, benar banget. Ini dari Red Attack Win bakalan langsung aja naik ke tempo permainan lagi dari Skylord dan juga Gaps bakalan langsung aja ditembakin dari arah yang cukup jauh dengan Iron Game 4 dengan seorang Gel di sini. Yes, wow. Ini doa orang
tua sendiri ya, kalau ketika ngelihat UAF-nya udah standby 35 detik dengan satu keputusan yang dia lakukan melakukan rush ke arah rumah L, itu udah baik banget. Iya, dan Red Attack Queen juga di sini bagus. Mereka coba buat holding, coba buat nunggu dulu nih kira-kira yang duluan nge-sandwich tim dari Four King itu siapa. Kalau misalkan emang dari doa orang tua di sana bakalan maju duluan, ya udah kita tunggu mereka acep dulu, mereka bonyok-bonyokan ya kan, kita bakalan join di last minute. Pada saat kita udah berhasil dapat resources yang proper, kita juga di sini HP-nya udah banyak, kita datang dengan total orang yang dikit dari mereka, itu kita bakalan menang fight ya, dan ini udah terbukti. Iya, gue tadi ngelihat satu posisi sih dari satu pemain Red Attack Queen sendiri itu ngejaga dari arah jarak jauh, dan ketika dari satu orang yang mengawasi teman-temannya, ketika teman-temannya udah masuk ke dalam kompon, dia langsung coba ngerapat. Itu keputusan yang sangat baik banget ketika lu coba melakukan satu follow up dari teman-teman lu. Dan ketika satu tim dari yang di Ras tadi di rumah L, ketika dia masang blue wall, itu satu tanda juga untuk Red Attack Queen mematangkan rasnya ke arah rumah L. Iya, dan Clock Tower di sini bakalan ada gesekan kembali sepertinya. Tim IOG bakalan bertemu dengan tim 7 yang ada di atas Clock Tower pastinya. Yap. Wah, ini Alan of God sendiri tadi awal pertama kali dia turun di Clock Tower dan dia belum berpindah sama sekali sampai pada akhirnya dia melakukan Summon Night Drop 2, dan ini menjadi satu farming juga sih, satu tempat farming untuk melakukan satu hasil blue wall yang mungkin bisa ditabung ya kan untuk di zona-zona late game. Tapi kita langsung berpindah di mana dangernya ke arah rumah L, yang dimana ada isinya ada Red Attack Queen yang sudah mengisi kompon rumah L terlebih dahulu, tapi WJM X Public juga mungkin masih menerka-nerka karena juga ada cahaya biru yang terlihat. Iya, ada cahaya biru satu ya kan, ada summon airdrop yang bikin informasi tambahan dari WJM Public bahwa di sana itu ada orang. Walaupun hanya satu, tapi itu udah ngenandain banget presence dari teman-teman RA ya, atau Red Attack Queen. Dan bisa kita bilang juga itu tema dari Red Zone-nya sangat-sangat proper sekali dengan Red Attack Queen ya, karena Red Zone, Red Attack Queen, tim mereka juga lagi berapi-api. Oke, itu dia. Siap. Masuk ya. Masuk. Paiko, ya. Masuk Paiko. Dan WJM Public juga masih standby di tempat yang sama. Mereka lumayan lebih pasif bermainnya kali ini karena memang udah kehilangan satu orang juga. Benar. Dan ini gue suka banget sih dari satu fitur atau satu updatean dari Free Fire sendiri, di mana Danger sendiri udah ada animasinya. Udah ada animasinya akhirnya ya kan. Akhirnya terlihat memang itu areanya berbahaya, tapi sudah ada firing juga yang dilakukan ke arah tim 45 Esport, di mana Nazon nggak mendapatkan satu ledakan mobil yang dipakai oleh 45 Esport ke arah Clock Tower. Wah, udah terbakar juga, udah nggak bakalan bisa dipakai. Mereka bakal langsung mengamankan satu garasi aja yang ada di area lower ground, underground lebih tepatnya, dari City atau Clock Tower. Dan Nazon nih masih ada di dalam rumah labirin di dekat-dekat sana juga. Ini yang main drone siapa sih? Yang main drone siapa sih? Dua kali lu. Tolong YouTuber Free Fire mana yang main drone? Ayo, YouTuber muda. Ini benar-benar ngasih informasi Clock Tower tuh udah benar-benar ada semua timnya. Dan itu memang WJM kelihatan, dari doa ibu juga udah kelihatan juga. Ini makanya 4 jadi tim ya? 4 tim. Dan itu udah menjadi satu informasi juga buat Iron of God agar berhati-hati juga untuk melakukan satu eksekusi ketika melakukan rush ke arah rumah Clock Tower. Iya, dan apalagi pada saat di rumah Clock Tower itu sendiri, kayaknya memang mereka udah sadar di sana itu ada orang. Betul. Pastinya ini bakalan jadi tempat farming yang lumayan proper juga buat Nazone, karena mereka hanya punya waktu sekitar 30 detikan buat masuk ke dalam circle. Dan di sana terbuka sekali kalau misalkan mereka udah keluar dari rumah labirin. Iya, dan di situ memang ada satu tim nomor 1 yang udah memantau di rumah labirin, karena itu ada satu vision yang memang bagus banget dari sana. Tapi Lord berhasil mendapatkan seorang Zell di arah Clock Tower, di mana udah bakal langsung dikonfirm aja killnya di sana. Gak bakal coba dikasih steal juga oleh tim lawannya. Makanya udah bakal langsung coba di end. Ini game 1 tapi rasa-rasa game 6 ya. Hati-hati banget mainnya meta India Israel. Hati-hati Pak, karena sudah melihat dari grup sebelumnya itu 4 tim komunitas masuk ke play-in. Makanya di sana sudah ada Sky Zero yang udah langsung sekarat, di mana Rose melakukan satu follow up dengan shotgun barrel, tapi di sini ternyata Rose agak sedikit mengalami connection issue dan coba melakukan satu jump shoot. Di mana Zazel ternyata justru mendapatkan satu knockdown, dan bakal langsung duel lagi. Ada Cikio udah setengah health point-nya, bakal langsung coba menjaga satu posisi dari seorang Zazel, melakukan repair fast dulu. Tapi ternyata dari Jig Esport mendapatkan visionnya ke arah Zazel di sana. Iya, enak banget ya, dia tinggal tapping dari area yang cukup jauh. Di sini tentunya bakalan coba buat join ke dalam circle. Gak mau kalah, sini tim 6 juga ada di arah depan, udah
udah berhasil dapetin informasi tentu dari Ciki Sport, dan ternyata one tap by Vince berhasil menemukan seorang Skyzer dan langsung dipilih dengan cepat dengan AWM-nya. JJ berhasil dapetin seorang Rich juga. Beyond di sini bakal langsung menumbangkan satu orang, langsung difinish dengan cepat tentunya dari seorang Punisher, dan juga JJ berhasil dapetin satu. One juga berhasil ditumbangkan di sana. Lynx nih bos dengan total 4 poin eliminasi, bakalan ngemojokin satu tim Nozone. Gak boleh masuk ke dalam circle kita di sini tentunya. Yes, benar banget, dimana Nozone sudah terpojok juga hanya memanfaatkan satu batu besar dan dia nggak bisa untuk masuk zona selanjutnya karena sudah ada 2 tim yang menjaga pergerakannya. Tapi dari Island of God sudah bakal langsung memutuskan masuk ke Clock Tower karena zonanya sudah nggak berpihak lagi ke rumah 3 Clock Tower di bawah. Iya, waduh, ini semua yang ada di atas Clock Tower bakal langsung bubar Pak kayaknya. Bakal langsung merapat dikit-dikit ke arah sana nih. Ini open field banget kayaknya, For. Cuman ada beberapa pohon dan ada satu rumah yang bisa diamankan oleh beberapa tim, dan ternyata Abu berhasil di take down, berhasil mendapatkan satu dari seorang Nyong maksud gue. Yap, benar banget. Dan kita langsung lihat aja di sini Island of God sudah menempati satu rumah panjang warna hijau dan sudah langsung coba mengamankan posisinya, di mana tim nomor 6 sudah bakal memutar ke arah kiri dan itu pun satu garis lurus dengan Island of God. Lihat juga di mana Skylord juga berhasil mendapatkan satu confirm kill dengan baretanya dan juga Togel harus tumbang. Lord pun bakal langsung coba pairing dan akhirnya Andre, bukan seorang Fiskaloid yang menjadi tutukan, udah bakal langsung coba di jumpsuit. Ada Cikio yang menjadi last man standing dan akhirnya Lord pun harus terkena down. Cikio masih selamat, akankah Lord masih bisa untuk di revive karena udah bakal langsung aja di follow up lagi oleh Island of God. Di bawah Beyond sudah sadar ada satu tim yang bakalan langsung coba nembakin dari bawah, tapi dari Rugut udah bakal langsung menggunakan inhalernya masuk zona selanjutnya. Udah ada satu pemain lagi, 2 pemain dari Doa Ayah Ibu langsung keras aja. Ada Scarlet, Cikio pun ketahuan posisinya di sana. Iya, masih ditahan juga. Tentu di sini ada 4, 11 dan juga 6 yang bakalan jadi satu rumah. Ternyata Doa ya Ibu Patrick bakalan gak ada lagi di game ini tentunya. Abu ketahuan kepala oleh seorang Heads, bakalan langsung di spam sedikit demi sedikit dengan satu grozanya. Tapi tim 7 bakalan mengamankan satu jalur keluar pastinya sama tim 1. Ini udah enak banget, mereka anti klimaks pastinya. Dan ternyata dari area yang cukup jauh, Rugut berhasil dapetin satu informasi. SPD di sana tajam banget damage outputnya, bakalan coba buat dimanfaatin beberapa auto aim-nya. Yes, benar banget. Rugut masih belum mendapatkan satu knockdown, tapi Beyond dengan shotgun double barrelnya menghabisi Cikio yang menjadi lone survivor untuk tim 45 eSport. Tapi nggak berhenti sampai situ aja, di mana ada CJ dari kawan Cepi mengawasi dari area luar zona dan 2 pemain dari kawan Cepi udah bakalan langsung make sure dari zona selanjutnya, di mana dari CJ sudah menjadi satu by tap dan langsung mendapatkan satu knockdown-nya dengan satu jump shoot yang cukup baik sekali. Uki pun dengan SM8-nya melakukan satu firing ke arah Lynx nih bos. Oh, IOG ternyata sayang sekali harus eliminate di posisi yang keempat. WJM juga di posisi yang ketiga. Tinggal tim 1 dan juga tim 7 pastinya. Baby bakalan coba buat naikin tempo permainan di sana dengan satu UMP dan juga M60 spiralnya udah bakal langsung diamankan dari seorang Uki. Di sini sisa 18 HP-nya, coba untuk full gaming dulu. Tapi double glue wall yang bagus sekali di sini bakalan langsung nge-make sure dirinya bakalan selamat dan bakalan langsung aja satu proning dilakukan oleh seorang Candice. Yes, ini dari kawan Cepi sendiri, si Uki udah nggak punya glow lagi. Parah. Udah nggak punya glow, makanya dia langsung berpindah ke arah batu. Tapi Candice sudah langsung termakan zona. Sudah bakal langsung coba di-confirm maju. Candice pun ternyata kalah firing. Dimana Lynx Baby misalkan satu main last man standing. Akhirnya Lynx Baby ternyata bukan Baby, nggak cukup kuat. Ternyata melawan Clutch dengan kawan Cepi. Dan congratulations untuk kawan Cepi, Tex Bui.